Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Harya, NIM saya 629420083. Jurusan saya ilmu keolahragaan. Kali ini saya ingin mewawancarai Mas Anjas dari pelatih UKM Atlet Komprov. Ya, selamat malam menjelang malam hari. Kan saya Anjas Wibowo, saya dialami dari PKO 2014 dan saya sekarang diberi amanah oleh Pembina Mas Doni atau Pak Doni sebagai pendamping atau pelatih dari tim Universitas Negeri Semarang. Jadi mulai dia. Ya, Hal apa yang Anda takuti sebagai seorang pelatih? kalau hal yang saya takuti dari seorang pelatih itu adalah satu, dari atletnya ya Mas. Selain mungkin kita sudah ada program dan bla 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 bla, tapi dari atlet itu sendiri bagaimana kita menjadikan atlet itu mempunyai kemauan yang lebih, itu yang saya takutkan. Ketika saya punya program sebagus apapun tapi untuk motivasi atletnya kurang, akhirnya nggak ada kemauan lebih, itu akhirnya program nggak jalan. Itu salah satu yang saya takutkan, dan dampaknya di prestasi otomatis kalah dan prestasi nggak maksimal. Tapi kalau dari prestasinya kurang tapi dia di latihan bagus itu gimana tanggapannya, Mas? Kalau di latihan bagus prestasinya kurang, tanggapan saya ya mungkin Kurang pengalaman kan? beruntung bisa, terus pengalaman mental, Iya. lebih ke mental, karena juara itu nggak diciptakan tapi dilatih. Begitu pula juga ada yang sudah diciptakan buat juara. Percuma itu kadang ada pemain yang memang benar-benar bagus tapi memang susah untuk juara, dan ada pemain biasa aja. Memang kalau sudah diciptakan untuk jadi juara ya tetap juara. Untuk pertanyaan kedua, sama halnya seperti atlet, hal apa yang Anda lakukan saat Anda merasa cemas ketika memberikan pelatihan kepada atlet? Hal yang saya lakukan mungkin saya lebih kendor untuk menangani atlet atau ke programnya, saya lebih kendor dengan catatan ya di sini intensitas maksudnya jarak dari pertandingan ke latihan saat itu nggak terlalu dekat, itu saya kendor. Tapi kalau memang jarak sudah sangat dekat dan saya ada batasan, mau nggak mau ya saya harus melupakan kecemasan itu, tetap harus latih flow, apa yang ada di depan kita lakukan positif. Pertanyaan selanjutnya, tujuan atau goals apa yang Anda harapkan menjadi seorang pelatih atau coach? Harapan apa? Harapannya ini kan di samping kita berprestasi itu juga ada hal lain ya Mas, karena ini universitas dan bukan sebuah PB atau klub yang memang menciptakan pemain-pemain dan bla-bla-bla. No, ini universitas di samping harapan pastilah pengen anaknya juara, pengen teman-teman adik-adiknya juara, itu nomor satu. Di sisi lain dari itu saya pengen teman-teman ini belajar banyak dari berorganisasi, kemudian saling menghargai, care di satu tim dan memiliki tim ini. Itu dari saya. Karakter, lebih ke karakter sih, itu goals saya. Ketika atlet udah punya karakter, otomatis ekspornya akan menjadi lebih baik dan nggak mungkin buat menjadi juara. Itu dari saya. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menyusun tujuan Anda sebagai seorang pelatih agar dapat tercapai? Tujuan ya buat program Mas. Buat program. Contoh programnya ada? Program ya dari kalau kita kan dari turnamen, jadi enggak ya kalau kayak gini mungkin latihan ringan silakan teman-teman. Ketika memang waktu sudah deadline buat turnamen, itu udah mulai yang buat intensitas ringan, sudah latihan tinggi, ada latihan beban fisik dan lain sebagainya lah. Anjas. Oh ya, Iya.
Pertanyaan selanjutnya, sebagai sebagai seorang pelatih, bagaimana Anda menanamkan rasa percaya diri kepada dari latihan, dari bertemu, mungkin ya mereka sudah besar sih mas, jadi saya nggak yang terlalu kayak sudah juga saya ada ini konsekuensi, ada bla 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 dan bla bla bla, terus saya itu aja, nanti pasti akan menghargai atlet dengan kita dan feedbacknya juga pasti baik kok. Selain kepada atlet, bagaimana Anda dapat meningkatkan rasa percaya diri Anda saat melatih? Meningkat, ya itu kadang saya kurang fokus buat melatih teman-teman karena basic mereka yang lebih baik saat menjadi atlet kan daripada saya. Jadi saya tujuannya latih nggak cuma bisa badminton tok, itu tadi harus menanamkan karakter dan ini. Nah, saya di situ saya merasa saya di sini lebih dibuat belajar dan saya harus bisa menularkan ilmu ini ke teman-teman adik-adik saya. Jadi dari situ tujuan saya baik, otomatis saya nggak merasa minder, merasa kecil hati. Dan selanjutnya, sebagai seorang pelatih yang juga seorang manusia biasa juga, apakah Anda sering bicara sendiri? Sering. Wah, ketika mungkin itu dampingin teman-teman, kalau nggak ada partner itu kita dengan untuk identifikasi pertandingan itu kan lawannya gimana, berbicara sendiri, oh mungkin gini, mungkin gitu. Contohnya main single atau main ganda pun ini kalau namanya ini taruh depan terus cara bolanya nggak disopek-sopek, taruh itu saya sering ya berimajinasi dan kerja sendiri. Artinya hal apa saja yang Anda bicarakan pada diri sendiri, mungkin pada saat Anda merasa terpuruk atau down? Kalau terpuruk ya tetap positif yang saya bicarakan masih bisa selesai. Itu yang sering saya lakukan ketika di lapangan hal kecil itu lah yang sering membuat bangkit saya, membuat saya kembali ke pikiran saya untuk bisa membuat atlet bisa menang, membangun strategi lagi saat pertandingan. Selanjutnya, bentuk dorongan seperti apa yang diberikan pelatih kepada para atletnya ketika mereka berada pada penurunan motivasi? Ya harus kita lihat atletnya juga kan. Kalau ada yang memang dia keras, dia akan semangat. Ada juga yang keras, dia makin lembek, makin terpuruk, insecure sama dirinya sendiri. Ada harus juga yang mau ya, ayo bisa. Itu kita menyesuaikan dengan atlet kita masing-masing. Saya lebih melihat, saya harus mengenal atlet saya dulu sebelum saya ada di lapangan. Itu yang saya sering lakukan, karena dengan seperti itu saya akan lebih tahu sebenarnya dia seperti apa, dia maunya kayak gimana. Dan selanjutnya, bagaimana cara pelatih menciptakan suasana yang menyenangkan kepada para atlet? Berkomunikasi. Dari komunikasi semua bisa, ya nggak semua, cuman sebagian besar bisa selesai dari komunikasi yang baik. Nah, dan komunikasi itu adalah tujuannya. Jadi di situ kita sama-sama nyaman, atlet nyaman, saya nyaman, semuanya bisa berjalan. Biasanya kalau kayak gitu komunikasi di dalam lapangan juga atau di luar lapangan? Itu di dalam lapangan, tapi juga tidak menutup kemungkinan di luar lapangan juga. Cuman seringnya di dalam lapangan karena kebiasaannya sudah bukan. Ketika di luar ya kita temen, ya nggak ada status yang kamu saya pegang, kamu harus nggak ada. Kita temen, kita bicara sama seperti layaknya temen. Tapi ketika di lapangan saya tanamkan ke mereka, yang penting kamu fokus sama pertandingan, bisa mendengarkan saya. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara ya Mas. Ya, Nah, kurang lebihnya saya Bagus Arya. saya Anjas Eko Wibowo. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wawancara selanjutnya adalah seorang atlet kontok.
Perkenalkan, nama saya Noval Johan. Saya salah satu atlet dari UNES. Kita mulai pertanyaannya. Yang pertama itu, bagaimana Anda dapat mendeskripsikan diri Anda sebagai seorang atlet? Mungkin deskripsi saya dari seorang atlet, yang pertama, menjadi atlet tidak semudah yang dibayangkan ya, yang harus bersifat disiplin, tanggung jawab, dan harus sesuai sistemnya. Misal kalau waktunya latihan ya latihan, waktunya istirahat, waktunya makan ya makan. Jadi sesuai program. Pertanyaan keduanya, apakah kepribadian Anda berpengaruh terhadap kinerja Anda sebagai seorang atlet? Mungkin sangat berpengaruh awalnya, seperti yang awalnya saya bermalas-malasan dan cenderung orangnya emosian. Awal bermain terjun jadi seorang atlet pasti berpengaruh, yang terutama di sifat emosi yang masih labil. Jadi setiap pertandingan, setiap poin ketinggalan pasti akan berpengaruh di dan bikin mainnya tambah kacau dan lain-lain. Dan selanjutnya, apa tujuan yang menentukan Anda ketika Anda memutuskan untuk menjadi seorang atlet? Yang pertama yaitu tujuan dari menjadi seorang atlet, ingin mencoba hal yang baru. Yang pasti karena tidak semua anak di seusia dini itu pengen menjadi seorang atlet. Jadi saya mencoba hal yang beda dan ternyata ada plus minusnya juga menjadi seorang atlet. Selanjutnya, hal apa saja yang Anda lakukan sebelum Anda menyusun tujuan sebagai seorang atlet? Hal yang utama yaitu niat ya, soalnya nggak mudah meninggalkan masa kecil menjadi seorang atlet, yaitu di saat kita latihan yang lain teman-teman kita pada bermain, entah bermain apa, dan kita di saat itu harus mau nggak mau harus latihan. Itu niat yang paling utama yang harus disiapkan menjadi seorang atlet. Dan selanjutnya, apa biggest fear atau ketakutan terbesar Anda saat Anda memutuskan menjadi seorang atlet? Ketakutan terbesar menjadi seorang atlet mungkin salah satunya dicap gagal ya. Soalnya karena menjadi atlet kan nggak semudah yang dibayangkan. Jadi kita udah berusaha semaksimal mungkin, cuma kalau kita nggak sabar menunggu hasilnya pasti akan putus asa di tengah jalan. Jadi kita udah berhenti latihan dan cenderung menyesal jadi seorang atlet. Dan selanjutnya, saat Anda merasa cemas akan masa depan Anda sebagai atlet, apa yang Anda lakukan untuk meredam kecemasan itu? Untuk mengatasi kecemasan itu mungkin salah satunya dengan cara deep talk ya, maksudnya dengan diri sendiri, entah dari faktor internal ataupun eksternal seperti keluarga dan teman-teman juga mendukung, itu sangat berpengaruh dalam mengatasi kecemasan itu. Dan selanjutnya, bagaimana Anda melatih kepercayaan diri Anda untuk menjadi seorang atlet? Bagaimana Anda melatih kepercayaan diri Anda untuk menjadi seorang atlet? Untuk cara menambah rasa percaya diri mungkin salah satunya dengan sparingan, yaitu mencari sparring ke klub lain, entah itu sparingan di atasnya atau di bawahnya, karena sama-sama berpengaruh. Kita sparring di atas, kita dapat pengalaman bermain sama yang lebih bagus, dan sparingan di bawah juga kita berpengaruh dalam main, bisa menjadi rileks dan menikmati permainan. Dan selanjutnya, apakah Anda pelatihan khusus guna meningkatkan kepercayaan diri yang disediakan oleh coach atau klub yang menaungi Anda? Untuk klub sih belum pernah ya, maksudnya dikasih program 1 hari untuk menjalani program belum pernah, tapi setiap di lapangan coach pasti selalu kasih info untuk menenangkan diri, caranya gimana, cara mengatasi ketakutan di lapangan ketika kita lagi blank seperti apa, itu ada caranya sih. Selanjutnya, sebagai seorang atlet yang juga seorang manusia biasa juga, apakah Anda sering bicara sendiri? Untuk itu pasti, terutama di saat kita lagi kondisi tertekan di lapangan, seperti menyemangati diri sendiri itu mungkin hal yang wajar, seperti yuk satu poin demi apa bisa diraih, dan mungkin itu salah satu seperti dari faktor internal mungkin itu. Pertanyaan selanjutnya, hal apa saja yang Anda bicarakan pada diri sendiri mungkin pada saat Anda merasa terpuruk atau down? Mungkin yang dibicarakan tentang tujuan awal kenapa saya memilih jalan jadi seorang atlet, dan ini tuh
salah satu konsekuensinya jadi seorang atlet, jadi dia mau nggak mau kita harus terima, dan itu mungkin salah satu kesulitan buat diri sendiri agar semakin semangat buat berlatih atau di saat lagi kondisi bagus. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana bentuk latihan psikologi yang diberikan coach atau klub yang kami Anda? Untuk latihan psikologi dari klub mungkin salah satunya dikasih tahu tentang apa itu self talk, apa itu tentang berbicara pada diri sendiri. Soalnya itu yang paling kerasa dari seorang atlet karena paling berpengaruh juga di saat di kondisi di lapangan. Apalagi dalam keadaan kondisi lagi tegang dan poin lagi kritis, mungkin itu salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam pertandingan. Nah, yang terakhir, berapa kali coach atau klub untuk Anda memfasilitasi atlet untuk mengikuti latihan psikologi? Untuk dari klub sih belum pernah ada, jadi mungkin Latihan sendiri. ya latihan sendiri seperti dikasih tahu beberapa hal nantinya, cuma kalau dari klubnya difasilitasi belum pernah. Sekian wawancara dari saya Bagus Arya dan Pak Johan. kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wawancara selanjutnya saya mewawancara salah satu dosen Universitas Negeri Semarang. Nama saya Desa Jaludi Permana, asal dari Demak, kemudian mengajar di Universitas Negeri Semarang sebagai dosen di ilmu olahraga. Ya, pertanyaan pertama, sebagai seorang dosen, sikap seperti apa yang Anda contohkan kepada para peserta didik? Nah, ini untuk sikap ya, untuk mahasiswa saya menerapkan di sini adalah terkadang mungkin saya membuat sebuah hal yang bukan baru, bukan lagi hal yang membooming atau yang lainnya, tapi menggunakan fun learning atau belajar secara senang. Itu akan menimbulkan sikap mereka secara tidak langsung mereka akan berpikir bahwa belajar itu menyenangkan, dan kemudian akan muncul sebuah hal di mana hal-hal yang mungkin karakter seseorang itu akan menjadi lebih baik dari belajar yang menyenangkan. Seperti kita bisa mengambil langkah walaupun di dalam pelajaran cara mengajarnya itu adalah menggunakan cara-cara yang menyenangkan, tapi karakter itu timbul dari kedisiplinan mereka, tata tertibnya mereka, terus kemudian bagaimana cara mereka untuk tetap belajar dalam keadaan fokus tapi yang menyenangkan. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana model Bapak dalam menyampaikan pesan atau arahan kepada para peserta didik? Ya, model dan arahannya. Biasanya saya sering kalau di ujian semester atau di ujian tengah semester saya tuliskan sesuatu tulisan kecil di bawahnya yang Anda mungkin pernah membacanya. Di bawahnya ada pesan dan sesuatu hal yang di situ seperti halnya menuliskan sesuatu pada mahasiswa, walaupun beberapa mahasiswa tidak membacanya. Saya kira soal itu akan dibawa pulang kemudian mereka akan membaca itu atau mungkin akan terkenang dengan tulisan tersebut. Jadi tidak hanya soal-soal saja, tapi di bawahnya saya berikan kalimat tulisan untuk memberikan motivasi pada mereka untuk tetap dalam keadaan apapun, bagaimanapun mereka harus selalu belajar. Dari situlah salah satu aspek yang harus disampaikan kepada mahasiswa. Begitu juga dengan modelnya. Bagaimana model yang harus saya sampaikan pada anak-anak atau mahasiswa atau peserta didik ini? Ya, beberapa model kita sudah banyak ya. Jadi model-model apapun itu sudah, model-model cara belajar sudah ada di Indonesia, semuanya sudah disampaikan melalui beberapa hal. Mungkin beberapa pengajar sudah sangat kreatif dan luar biasa. Cuman di sini saya menggunakan adalah modelnya tetap menggunakan fun learning atau kita belajar, tapi juga tidak meninggalkan aspek-aspek dalam pembelajaran tersebut. Secara pembawaannya adalah fun learning, yaitu fun learning sehingga menjadikan anak-anak itu senang terhadap belajar, walaupun sudah mahasiswa tapi mereka harus tetap belajar. Ya. Dan selanjutnya, tujuan atau goals apa yang Bapak harapkan menjadi seorang dosen? Nah, tujuannya atau goalsnya untuk saya sendiri, untuk seorang dosen bagi mahasiswa,
Saya kira tidak terlalu banyak atau tidak terlalu muluk, membuat mereka lebih sejahtera. Jadi mahasiswa ini sejahtera. Kalaupun mereka bekerja tapi tidak sejahtera, sama saja mereka bekerja tapi tidak memberikan, tidak ada goalsnya atau tidak ada tujuannya kan. Ya. Apa sih sebenarnya kesejahteraan untuk mahasiswa? Banyak kesejahteraan untuk mahasiswa sepertinya. Contohnya seperti mereka mendapatkan haknya belajar, kemudian dari belajar itu mereka mampu untuk mengetahui bagaimana dirinya dalam menguasai kehidupan selanjutnya, yang yaitu sebuah pekerjaan yang nantinya akan menjadi goals dan menjadi tujuan mereka. Itu adalah tujuan saya sendiri. Goals itu jadi mahasiswa tersebut bisa sejahtera. Sejahteranya bagaimana? Mungkin secara batinnya, secara batinnya dan secara raga. Jadi jiwanya itu terpenuhi, juga batinnya juga terpenuhi. Contohnya konsepnya adalah mereka senang dengan pekerjaannya, dan kemudian mereka juga akan sejahtera dengan apa yang mereka terima dari pekerjaan tersebut. Nah, selanjutnya model penyusunan tujuan seperti apa yang Bapak lakukan sebagai seorang dosen agar dapat tercapai? Model dari tujuan bisa tercapai kan? Ya, tentu pastinya dengan pendekatan dengan mahasiswa tersebut. Kita pendekatan, ya selama ini saya selalu menerapkan bahwa mahasiswa itu bukan sekedar mahasiswa ya, bisa saja menjadi teman diskusi, bisa jadi menjadi mitra, bahkan bisa menjadi peneliti, pengabdi, bahkan bisa jadi menjadi teman-teman yang dimana anak-anak muda ini selalu diberikan kesempatan, selain kesempatan juga diberikan sebuah hal yang menurut mereka bukan lagi tabu. Misal mengajak mereka dalam kegiatan pengabdian, terus kemudian mengajak mereka dalam satu proyek, kemudian hal-hal yang kecil lah, proyek-proyek kecil lah yang memberikan kesempatan mereka untuk bisa tampil di dalam dunia luar. Terus selanjutnya, apa yang Bapak takutkan selama berada di dunia dosen? Takutkan ya, untuk takutkan di dunia dosen ini selama ini mungkin karena saya bekerjanya secara senang ya, jadi ketakutan sih ada, cuma tidak terlalu membebani buat saya. Saya sendiri pun juga saat mengajar dan saat bekerja pun sesuai dengan apa yang saya sampaikan kepada mahasiswa, yaitu learning fun. Kemudian saya akan juga adopsi dari working fun atau belajar secara senang. Bagaimana seseorang bisa menguasai pekerjaannya, mengendalikan pekerjaannya? Cara saya dengan working fun atau bekerja dengan cara yang senang, menyenangi dulu pekerjaannya, nikmati dulu pekerjaannya, kemudian mungkin saya banyak melihat dulunya waktu saya di dalam konstruk pendidikan saya sendiri ya, ini dalam saat saya sekolah dulu banyak metode-metode guru saya yang selalu memberikan mungkin bagi saya adalah sebuah tekanan, atau mungkin untuk orang lain tidak tekanan ya, sebuah konsep mungkin, tapi untuk saya adalah sebuah tekanan bahwa selalu dimarahi oleh seorang pengajar dan lain-lain. Menurut saya akan menjadi tekanan kalau mental seorang murid atau peserta didik mentalnya sudah terkena, mungkin untuk belajar pun sulit. Ada dua kemungkinan, dia tidak akan melanjutkan sekolahnya, dan yang satunya dia takut untuk pergi ke sekolah. Itulah yang menjadi harapan saya, bukan sebuah ketakutan, tapi ketakutan saya sendiri adalah ketika mahasiswa tersebut tidak mampu untuk mengikuti apa yang saya sampaikan, seperti arahannya, seperti learning fun-nya, bahwa ayo kita belajar untuk senang, dan bersenang-senanglah untuk belajar. Jadi ada bagian di mana kalian para peserta didik ini belajar secara senang, dan ada juga yang menyampaikan bahwa ayolah kita bersenang-senang untuk belajar, jadi semuanya akan happy ending. Bagaimana cara Bapak mengatasi kecemasan tersebut? Nah, kecemasan tersebut ya, sehingga kalau melihat dari kecemasan, sebenarnya mungkin saya salah satu yang mendapatkan kecemasan, tapi pasti ada. Kecemasannya adalah bagaimana nanti seorang mahasiswa akan mengarungi kehidupan, karena saya sendiri juga dulu setelah lulus dari perkuliahan ada hal-hal yang membuat saya takut untuk turun di lapangan dan hal-hal yang lain. Tapi selama mahasiswa itu berani untuk mencoba dan mengambil keputusan yang tepat, saya kira mereka akan
mampu untuk mengarungi kehidupan tersebut. Dan bagaimana cara saya untuk mengatasi kecemasan tersebut? Ya, kita pasti tahu ya, selalu berdiskusi dengan mahasiswa. Kita harus mendekatkan diri dengan mahasiswa, dan kemudian kita tanya apakah problematika di lapangan, apakah isu-isu yang ada di mahasiswa, nanti kita akan compare, kemudian kita akan integrasikan, maka kita akan bisa mengetahui sebenarnya masalah-masalah dalam mahasiswa itu apa. Kecemasan saya sendiri adalah ketika mereka tidak akan mampu untuk sedikit mengistilahkan tentang belajar ini, bahwa belajar ini dimanapun bisa, dengan siapapun bisa, dan kapanpun bisa. Nah, kecemasan inilah yang nantinya menjadikan saya akan terus berinovasi. Dan selanjutnya bagaimana langkah yang diambil untuk membangun rasa percaya diri? Membangun kepercayaan diri saya sendiri. Iya. Terkadang kalau untuk membicarakan kepercayaan diri sendiri akan lebih tidak kontekstual ya, atau apa namanya, bagaimana menceritakan kepercayaan diri sedangkan kita dalam keadaan belum percaya diri. Ya. Oke, beberapa kepercayaan diri yang saya lalui di dalam kehidupan saya sehari-hari itu salah satunya adalah dengan melakukan mengulang. Pasti yang namanya manusia tidak akan lepas dari namanya salah ataupun yang namanya penilaian oleh manusia. Namanya juga manusia menilai manusia kan. Jadi apa aja itu penilaiannya pasti akan hal-halnya akan banyak sekali. Ada yang menilai tinggi, ada yang menilai sangat rendah, atau yang menilai biasa-biasa saja. Jadi bagi saya untuk memupuk kepercayaan diri sendiri, ya lakukan saja, dan kemudian kalau salah ulangi lagi, sehingga sampai dia merasa bahwa, atau saya merasa bahwa yang saya lakukan ini adalah bukan sepenuhnya benar ya, tapi lebih ke saya percaya diri dengan apa yang saya kerjakan, dan saya percaya diri dengan apa yang harus saya kerjakan, dan tanpa menimbulkan hal-hal yang bersifat negatif terhadap orang lain. Jadi percaya diri saya akan mampu atau muncul seketika ketika ini saya sudah pernah kerjakan berulang-ulang. Jadi tidak perlu lagi saya harus banyak untuk melakukan hal yang baru tapi tidak tepat. Nah, selanjutnya apa yang dilakukan ketika terjadi penurunan motivasi yang dapat mengurangi rasa kepercayaan diri? Nah, penurunan motivasi dalam kepercayaan diri ya. Untuk saya sendiri, gini. Jadi kalau penurunan motivasi yang akhirnya imbasnya adalah menurunkan kepercayaan diri, apa yang saya harus lakukan? Nah, di sini banyak hal yang saya harus lakukan. Salah satunya adalah saya akan mencari salah satu seseorang ataupun orang yang saya percaya, ataupun mungkin salah satu teman, untuk menceritakan sesuatu hal. Saya harapkan sih tidak hanya di diri saya, dengan orang lain pun saya akan menyampaikan, berceritalah kepada orang lain. Ya, kalau bercerita tidak perlu harus formal kan, tidak harus perlu formal. Kita bisa bercerita seperti ini, kita berdiskusi, kemudian tidak harus formal, terus tidak harus di tempat yang bagaimana. Kita bisa bercerita langsung di situ, di tempat itu, ketika pada keadaan atau situasi yang mendukung. Itulah yang akan meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri ketika sedang down. Sehingga berceritalah, berkomunikasilah. Apa sih sebenarnya tujuan dari cerita dan komunikasi tersebut? Untuk menurunkan ego kita, atau sesuatu hal yang mungkin kita tidak tahu, sehingga ketemu dengan orang tersebut dan dia bisa memberikan sebuah statement. Tapi kan statement itu tidak harus diambil kan, karena keputusan terakhir diambil oleh diri sendiri. Sehingga mana yang bisa diambil, mana yang bisa dihilangkan. Sehingga dengan cerita tersebut, dengan dia bercerita dengan temannya atau siapa yang dia pilih, itu akan menjadikan beban dirinya untuk lebih nyaman, dan lebih ada jawaban yang walaupun menurut dia tidak 100% bisa diterima, tapi setidaknya dia sudah bercerita. Ya, itu menguranginya. Akhirnya motivasi dan kepercayaan dirinya akan timbul kembali. Ya. Nah, selanjutnya sebagai seorang dosen dan juga seorang manusia biasa juga, apakah Bapak sering bicara sendiri? Nah, untuk bicara sendiri tidak juga, tapi ya tidak salah. Apa sih sebenarnya tujuan saya untuk belajar? Kalau di pertanyaan di sebuah
pernah saya mengerjakan sebuah pertanyaan di psikologi. Itu kan ada saya, apakah Bapak sering berbicara sendiri? Apakah Anda adalah orang yang di dalam kesunyian ada suara, dengarkan suara-suara? Manusia tampaknya tidak terlepas dari itu ya. Ketika rasa cemas muncul atau rasa kepanikan muncul, saya kira pasti manusia juga akan merasakan itu. Walaupun dia dalam notabe secara psikolog akan ada beberapa hal yang berbeda dengan kenormalan yang pastinya. Saya sendiri sebagai seorang manusia merasakan adanya, pernahkah Bapak berbicara sendiri? Berbicara sendiri tidak, cuman kalau ketika kita dalam sebuah ada dalam sebuah kesendirian yang kemungkinan kita mau melakukan apapun, disitulah terletak pengendalian diri kita untuk berbicara sendiri itu menjadi bagian, atau mungkin bukan berbicara sendiri ya, atau membuat sebuah konsep yang ada di dalam antara otak dan hati itu selalu berbicara dan berkonsentrasi, berkoordinasi bahwa kita harus tetap dalam koridor fokusnya, sehingga kalau berbicara sendiri tidak. Tapi ketika saya membahas sebuah konsep itu selalu ada dalam hati, dia tidak, suaranya tidak keluar, tidak berbicara sendiri, cuma di dalam hati, otak dan pikiran selalu ada itu integritasnya, saling berhubungan. Untuk pertanyaan selanjutnya, hal apa saja yang Bapak bicarakan pada diri sendiri mungkin pada saat Bapak merasa terpuruk atau down? Ya, saat terpuruk atau down ya. Bagaimana saya untuk mengendalikan ini kan berhubungan dengan mengendalikan diri kan. Seperti tadi yang saya sampaikan adalah bagaimana cara kita untuk mengendalikan diri ketika kita dalam drop atau down, apakah semakin drop atau down. Salah satunya ada pergilah. Kalau saya pergilah salah satu tempat yang menurut Anda enak dalam salah satu tempat, bukan ruangan ya, salah satu tempat, atau mungkin bisa di bukit, atau mungkin bisa di belakang lapangan, di belakang gedung ini ada lapangan. Itu saya sering lakukan. Di situ kemudian saya akan mengajak salah satu seseorang atau teman atau sahabat atau siapapun yang dia bisa percaya, kemudian kita bisa menceritakan, walaupun meski tidak dikemas dalam bentuk yang formal. Jatuhnya seperti menceritakan saja, mengalir saja, ceritakan saja. Kalau menurut saya dengan bercerita saja kita akan bisa mengurangi yang tadi tujuannya adalah sehingga tidak down, terlalu lama down. Ya, mungkin dengan berkomunikasi atau menyampaikan sesuatu pada orang lain akan bisa lebih memberikan motivasi pada diri sendiri. Untuk pertanyaan selanjutnya, prinsip apa yang Bapak terapkan ketika memutuskan untuk menciptakan sebuah latihan psikologi? Nah, latihan psikologi untuk diri sendiri ya. Nah, gunanya untuk latihan psikologi dia berarti kan mengendalikan, kembali lagi mengendalikan. Ya, karena saya sendiri untuk psikologi sendiri, bagaimana cara manusia untuk mengendalikan dirinya sehingga tidak terjadi hal-hal yang membuat dia semakin tidak karuan. Nah, prinsip-prinsipnya pun juga sama. Satu, berkomunikasi, positive thinking, terus kemudian walaupun ada orang yang selalu menyampaikan nanti ini yang membuat kita cemas, abaikan saja, karena belum tentu apa yang dia ceritakan menjadi sebuah kenyataan. Kadang manusia selalu percaya dengan manusia yang lainnya tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Jadi orang Jawa mengatakan dimakan gelondongan gitu, dimakan tidak diurai dulu pernyataannya, tapi langsung gimana, oh ini membahayakan, oh ini ya membahayakan pasti, mungkin menjadi kecemasan pasti. Setidaknya tapi seorang manusia harus mampu untuk mengendalikan diri. Bagaimana dengan caranya? Yaitu tadi berkomunikasi, terus kemudian tidak terus langsung percaya 100% terhadap cerita-cerita itu. Belajar untuk memahami sesuatu hal yang ini tidak akan mungkin terjadi, dan ini bisa kok manusia bisa mengendalikan diri seperti itu. Itu prinsip-prinsip saya. Untuk pertanyaan terakhir, apa selama ini Bapak pernah memutuskan atau merancang sebuah model latihan psikologi untuk para peserta? Oke, untuk merancangnya ini beberapa kali saya membuat sebuah kegiatan ya, atau kegiatan di luar
perkuliahan atau Mas Bagus saja juga sudah mengikuti kan. Iya. Jadi di pertemuan 15 atau di pertemuan 14 kita outing atau keluar untuk mengetahui dampak sikap seorang mahasiswa itu bagaimana setelah 14 pertemuan dan ditambahkan dengan 14 pertemuan yang lainnya. Perkuliahannya kan tidak hanya satu kan, banyak kan. Nah, saya sendiri pun sudah mengalami itu di zaman masa lalu saat saya sekolah. Ada harusnya salah atau satu atau dua atau tiga pertemuan yang harus keluar, di mana di situ ada yang menurut saya itu adalah berkemas dengan alam. Nah, berkemas dengan alam itulah untuk mengurangi efek dari tingkat kecemasan. Tingkat kecemasan mahasiswa muncul karena apa? Salah satunya adalah banyaknya tekanan dalam perkuliahan. Satu mungkin tugas, dua mungkin adalah hal yang tidak dia pahami tapi dia dipaksa untuk memahami sesuatu. Ketika dia dipaksa untuk memahami padahal dia sedang tidak dalam fokus yang tinggi. Yang namanya manusia kan memiliki mood yang berbeda-beda kan pada saat itu juga. Bahkan laki-laki perempuan pun sama. Mood itu atau rasa pembawaan yang dia harus bagaimana akhirnya menjadi dia tidak membuat dia tidak fokus atau loss dari fokus tersebut. Yang saya harus lakukan untuk mahasiswa tersebut atau dalam peserta didik tersebut adalah ayo kita ajak keluar. Di dalam ajak keluar mungkin dengan makan atau dengan outbound atau dengan olahraga yang tidak menguras banyak tenaga. Disitulah nanti akan terjadi yang namanya sebuah kumpulan. Nah, perkumpulan itulah nanti dia akan bercerita dengan harapan saya adalah memberikan ruang pada mahasiswa ini di pertemuan 15 atau di pertemuan berapa yang dimana dia akan bercerita tentang masalahnya, keluh kesahnya walaupun waktunya sedikit, tapi harapannya ada ruang atau ada sebuah tempat yang diberikan kepada mereka untuk bercerita dan belajar. Bahkan orang bercerita pun atau berkomunikasi pun harus perlu belajar kan. Bagaimana cara mereka berkomunikasi, diawali dengan bagaimana. Pada kenyataannya kita pas waktu Mas Bagus jadi kita melakukan kegiatan di outbound kemarin di outing itu kan kita bisa menerima banyak, ada yang diam, ada yang bercerita satu sama lain, ada yang membuat sebuah kelompok. Menurut saya itulah yang menjadi penyampaian saya. Jadi memberikan mereka kesempatan untuk selalu bercerita dan memberikan keluh kesahnya. Walaupun kemarin itu kita pas waktu melakukan kegiatan bakar-bakaran atau ya kan di pertemuan terakhir itu salah satunya menghilangkan tingkat stres yang tinggi setelah kita mengarungi perkuliahan yang sangat kelam, bukan kelam ya sangat banyak tugasnya dari ini dan kita kemudian keluar menyatu dengan alam, kita makan di alam, kita masak sendiri, kita makan sendiri, terus kemudian kita having fun di situ. Saya kira akan bisa memberikan mahasiswa sebuah ruang untuk bertemu dengan satu ruangan. Saya kira saya pun berani untuk bertaruh. Mereka juga dalam satu kelasnya Mas Bagus Hasan tidak mungkin tidak akan berkumpul dalam satu dalam satu ruangan dengan orang yang satu kelas. Nah, mungkin bisa hanya dilakukan 1 atau 2 kali karena ada kegiatan. Nah, itulah harapan saya, jadi memberikan mereka kesempatan untuk selalu bisa berkomunikasi sehingga untuk bersatu berkomunikasi, kemudian untuk mengendalikan dirinya sendiri sehingga tidak terjadi yang ada yang lain. Bayangkan kalau Mas Bagus Harsa dalam 16 kali pertemuan atau dalam perkuliahan kegiatan nahan itu tidak ada waktu untuk keluar, tidak ada waktu untuk ini, dan terperangkap di jurusan, terperangkap di dalam kegiatan ini, kemudian tidak bisa mengaplikasikan. Yang terjadi kan berarti kecemasan dan hal-hal yang mungkin dia bisa di dalam kamarnya sendiri, dalam kamar kosnya sendiri selalu berpikir yang negatif. Akhirnya muncul tadi kan, berbicara sendiri, terus kemudian kecemasan, terus kemudian hal-hal yang membuat dia down. Itu sebenarnya karena dia punya teman, tapi dia tidak menceritakan apa yang menjadi masalahnya. Mungkin dia kurang percaya diri untuk bercerita. Nah, itulah Mas Bagus. Ya, terima kasih ya Pak sudah meluangkan wawancara. Sama-sama. Ya. Terima kasih semuanya. Saya sudah mewawancarai dengan Pak Dia, salah satu dosen Universitas Negeri Semarang Fakultas Ilmu Keolahragaan. Yang kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,